Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafla Syahada dengan NIM 12230-191. Saya dari kelas Hukum Keluarga PIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pembentukan undang-undang di beberapa negara. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia itu sesuai dengan pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 yang tahapannya itu legislasi, yaitu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kemudian studi perbandingan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial di Indonesia itu sama dengan di Amerika Serikat. Beda dengan negara dengan indeks kepastian hukum tinggi, yaitu seperti Denmark, Finlandia, Singapura. Negara-negara tersebut itu lebih menonjolkan transparansi dan partisipasi publik. Beda dengan di Indonesia yang kurang transparan dan partisipasi publik itu juga kurang ya. Kemudian penjelasan duduk permasalahan yang di materi yang saya jelaskan ini, di Indonesia ini menerapkan sistem pembentukan undang-undang yang melibatkan DPR dan Presiden dengan prinsip check and balance. Namun menghadapi masalah seperti kurangnya harmonisasi antar peraturan, minimnya partisipasi publik, dan proses yang terkadang kurang transparan. Kemudian ada yang kedua, poin kedua itu perbedaan kewenangan eksekutif dalam pembentukan undang-undang antara negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia dan Amerika Serikat yang mempengaruhi dinamika legislasi. Kemudian yang ketiga ada perbandingan dengan negara-negara yang sistem legislasi mereka lebih transparan dan partisipatif seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura yang sebelumnya saya sebutkan, yang menunjukkan Indonesia perlu meningkatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Kemudian ada tantangan dalam mengadopsi teori legislasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian analisis dalil-dalil hukumnya ini, yang pertama tadi saya sebutkan di awal ada pasal 5 dan pasal 20. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 itu mengatur kewenangan Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang, menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balance. Kemudian yang kedua, teori legislasi yang menjadi landasan proses pembentukan undang-undang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kemudian ada prinsip demokrasi yang supremasi legislatif sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan transparan. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan hierarki dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Kemudian ada argumentasi hukum termasuk pro dan kontranya. Ini yang pertama itu ada yang pro. Yang pro di sini itu adalah sistem pembentukan undang-undang di Indonesia ini sudah mengadopsi prinsip check and balance sehingga mencegah dominasi atau kekuasaan. Yang kedua, adanya tahapan yang jelas dalam proses legislasi memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, ada perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi publik itu dapat meningkatkan kualitas regulasi. Kemudian ada yang kontra. Yang kontranya ini yang pertama, proses legislasi di Indonesia itu sering mengalami hambatan seperti kurangnya harmonisasi antar peraturan, tumpang tindih regulasi, dan minimnya konsultasi publik yang berdampak pada kualitas undang-undang. Yang kedua, ada perbedaan kewenangan eksekutif dan legislatif dapat menimbulkan konflik politik dan memperlambat proses legislasi. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang menyebabkan produk hukum kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang terakhir di sini saya bahas itu ada solusi yang diharapkan. Solusi yang diharapkan itu mungkin meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, misalnya dengan konsultasi publik yang lebih luas dan penggunaan platform digital ya. Karena sekarang udah zamannya semuanya pakai platform digital kan. Yang kedua itu memperbaiki harmonisasi antar peraturan, menghindari tumpang tindih dan konflik norma melalui koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif. Yang terakhir itu menegakkan prinsip check and balance secara konsisten agar proses legislasi ini berjalan lancar tanpa hambatan politik yang berlebihan. Kemudian mungkin bisa mengadopsi
sistem legislasi yang efisien dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas hukum nasional. Mungkin bisa mencontoh negara-negara lain seperti yang tadi saya sebutkan, ada Finlandia, Singapura, sama Denmark. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.